Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Oleh anugerah-Mu kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, ya Tuhan. Bersyukur karena kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kami. Di saat kami sedih, Engkau menjadi sukacita kami. Di saat kami lemah, Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Di saat kami sedang berbeban berat, Tuhan mengajari kami untuk iman kami tetap teguh di dalam Engkau, Tuhan. Bahkan di saat kami kehilangan harapan, Tuhan menjadi penghiburan kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang selalu menjadi milik kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan singkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan sampaikan apa yang menjadi agenda Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan. Berkati hamba yang di dalam keterbatasan kekurangan hamba, Tuhan Yesus. Hamba memohon urapan yang berasal dari Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, ibadah yang kami laksanakan Tuhan pada hari ini benar-benar ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang menjadi fokus kita, pembahasan kita di pagi hari ini, tadi hari ini di ayatnya yang ke-9, yaitu setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan yang sampai saat ini tersimpan di dalam benak saya. Pertanyaannya simpel seperti ini. Ketika kamu dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen, maukah kamu menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidupmu? Ketika pertanyaan itu dipertanyakan waktu pas saya masuk sekolah teologi, yang saya lakukan adalah hanya bisa menundukkan kepala. Karena saya mau menjawab apa, saya tidak bisa menjawab apa-apa. Saya tidak punya pengalaman khusus bersama-sama dengan Tuhan. Saya orang Kristen, ya saya orang Kristen saudara. Saya ke gereja, ya saya ke gereja, rajin ke gereja. Saya berdoa dan mengakhirinya di dalam nama Yesus, iya. Saya berdoa dan selalu mengakhiri doa-doa saya di dalam nama Yesus. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan saya, semua yang saya perbuat hanya sebatas rutinitas saja. Saya tidak mengenal siapakah Allah saya. Saya tidak mengenal siapa Yesus itu yang disebut sebagai juru selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa kita menjadi Kristen bukan karena kita ikut orang tua kita, namun karena kita mempunyai pengalaman khusus, memiliki pengenalan khusus kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita yang mempunyai kehidupan yang kekal itu. Saudara, jadi dalam perikop ini tema yang mau kita bahas berbicara tentang kehidupan kekristenan yang lahir dari Allah.
Saat kita dibaptis, saudara, itu menjadi satu pilihan bagi kita. Menjadi satu pilihan bagi kita, apakah kita benar, serius, mau hidup di dalam Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, mau melakukan segala sesuatu seperti apa yang Kristus lakukan, meneladankan Kristus di dalam hidup kita. Saudaraku, orang yang dilahirkan dari Allah, di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 berkata bahwa ketika kita mau percaya kepada Yesus, mereka akan menerima kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Saat kita mau menerima Yesus, ketika kita dibaptis, kita memiliki komitmen bahwa kita tidak lagi bergaul dengan kehidupan lama kita. Kita tidak lagi bergaul dengan segala sesuatu hal yang buruk, hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Saat kita dibaptis, dibenamkan di dalam air, itu menandakan bahwa segala dosa-dosa kita mati dan dikubur. Ketika kita diangkat kembali dari air, itu menandakan bahwa kita ini sudah mengenakan kehidupan yang baru, yang dipimpin oleh Kristus, yang meneladankan Kristus di dalam hidup kita, dan hidup kita melakukan cara-cara yang baru, yaitu cara-cara yang rohani. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hal inilah yang menandakan bahwa kita menjadi pengalaman bagi orang Kristen ketika ia menerima Yesus dalam hidupnya. Inilah yang menandakan bahwa kita menjadi orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Karena kehidupan kita lagi bukan keinginan kita, saudara, melainkan keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Standar hidup kita bukan standar kita lagi, tetapi standar Tuhan, sesuai tidak dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita, saudara, sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah, orang-orang yang sudah mau menerima Kristus, mengakui Yesus sebagai jalan yang membawa kita akan menikmati keindahan surga bersama-sama dengan Allah kita nantinya. Tuhan mengajarkan kita untuk meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Bukan lagi keinginan kita, kodrat yang lama kita sudah kita tidak hidup di dalamnya lagi, melainkan saat ini ketika kita sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, yang membawa kita ke dalam kemenangan yang abadi, kita sudah memiliki komitmen dan mengambil pilihan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam duniawi ini. Kita bukan lagi dilahirkan dari duniawi ini, tetapi kita menjadi orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Karena kehidupan kita sepenuhnya kita sudah serahkan untuk dipimpin oleh Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua orang Kristen, orang-orang yang dilahirkan dari Allah pada saat ini, saudara, seberapa jauh kita mempertanggungjawabkan status kita sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah pada dunia yang gelap pada saat ini, pada dunia yang jahat saat ini. Seberapa jauh kita orang Kristen menjadi berkat, menjadi panutan bagi mereka yang masih belum mengenal Kristus, bahkan yang sudah mengenal Kristus sekalipun. Satu ketika, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bercakap seorang Farisi yang bernama Nikodemus, dan ketika Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Dalam kebingungan yang dialami oleh Nikodemus pada saat itu, ia menjawab kepada Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-39. Ini berbicara tentang kehidupan atau ciri-ciri orang Farisi. Namun Tuhan Yesus menjawab, Nikodemus menjawab ketika Yesus berkata kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya? Hal yang seperti ini, saudara, berbicara tentang kelahiran baru tidak dimengerti oleh seorang Nikodemus, seorang Farisi. Ada apakah sebenarnya, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Nikodemus? Mari kita lihat.
di ayatnya yang tadi di Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Inilah salah satu letak kesalahan orang-orang Farisi, saudara. Karena mereka hanya membersihkan bagian luar dari cawan, tetapi dalamnya tidak. Sama halnya, mereka membangun kemegahan diri mereka, namun hati mereka, pikiran mereka belum sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, belum sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Inilah yang menjadi jawaban Nikodemus kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Bagaimana mungkin seorang yang lahir dari yang sudah lahir, maka ia dapat dilahirkan kembali? Maksud Yesus bukan secara lahiriah itu, tetapi maksud Yesus adalah secara rohani. Orang yang sudah dilahirkan kembali, bahwa ia akan mengenal Kristus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, dan mengakui Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, dan tidak lagi bergaul dengan apa yang ciri-ciri orang dunia lakukan, tetapi ia hidup di dalam kasih Kristus dan meneladani Kristus sebagai teladan di dalam hidupnya. Yang dilakukan orang Farisi adalah mereka berpenampilan luar biasa, tetapi hati mereka, pikiran mereka masih belum diperbaharui oleh Tuhan. Mereka berkata ini, tetapi yang mereka lakukan adalah itu. Mereka pintar berkata-kata, namun perbuatan mereka sangat jahat sekali. Dan pesan ini bukan hanya berbicara kepada orang-orang Farisi, kepada Nikodemus pada saat itu. Tuhan juga berpesan kepada orang yang dilahirkan, kepada kita pada saat ini, dilahirkan di dalam Allah. Kita orang yang dilahirkan dalam Allah, jangan hanya tampil di luarnya secara luar biasa, tetapi hati kita juga, inner beauty kita juga harus dipercantik. Supaya ketika inner beauty kita cantik, maka apapun yang kita lakukan, saudaraku, percayalah, segala sesuatu yang kita lakukan adalah segala sesuatu hal yang baik, yang dapat memuliakan Tuhan. Karena sepenuhnya hati kita, pikiran kita sudah dipimpin oleh Kristus. Dan kita harus mengetahui, saudara, bahwa orang yang sudah dilahirkan dari Allah sebenarnya kita harus ikut cara-cara rohani. Standar hidup kita kembali lagi saya ingatkan bahwa sudah bukan kita ikuti menurut standar kita, tetapi standarnya Tuhan. Orang yang sudah dilahirkan dari Allah punya pegangan hidup untuk tidak hidup di dalam manusia lamanya atau di dalam kedagingan. Saudaraku, di ayat pembacaan kita di dalam 1 Yohanes tadi, di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ke-9, kita harus mengetahui bahwa surat ini adalah ditulis oleh Yohanes. Ada apa? Apa maksud Yohanes menulis surat ini, menyampaikan surat ini kepada orang-orang percaya pada saat itu? Ternyata pada saat itu, saudara, orang yang dilahirkan dari Allah, kehidupan kekristenan yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidupnya, mereka, saudara, mengalami kegoncangan iman. Jadi Yohanes mengingatkan mereka supaya iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan, supaya mereka memiliki komitmen untuk meneladani teladan Kristus di dalam diri mereka. Ada apa dengan orang-orang yang percaya pada saat itu, saudara? Mereka mengalami kegoncangan iman, serangan-serangan dari guru-guru palsu. Orang-orang yang keluar dari jemaat berusaha menggoda iman-iman orang percaya pada saat itu, supaya mereka menyangkali Kristus, bahwa Kristus adalah bukan penyelamat. Apa yang dilakukan guru-guru jemaat atau para penyesat pada saat itu? Yang pertama, mereka membentuk kelompok tersendiri dan mengakui bahwa komunitas mereka adalah yang paling benar. Dan yang kedua, mereka menyangkali bahwa
Kristus adalah juru selamat di dalam kehidupan setiap umat yang mau percaya kepadanya. Dan para penyesat yang ketiga, mereka berpikir bahwa hidup mereka atau kehidupan mereka sangat suci sekali, sangat kudus sekali. Itulah alasan mereka untuk menggoda iman-iman orang percaya pada saat itu, supaya mereka jauh daripada Kristus, jauh daripada kasih Kristus. Dan mereka menyangkali bahwa Kristus bukan penyelamat di dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Saudara, kalau kita melihat di zaman yang sekarang juga, jangan kita jauh-jauh berbicara tentang guru-guru palsu, para penyesat, sama seperti yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu, saudaraku. Namun saat ini yang saya lihat dan saya alami sendiri, saudara, yang menyesatkan kita pada saat ini adalah yang membuat kita lupa akan jati diri kita sebagai orang yang sudah dilahirkan di dalam Allah. Pertama adalah gadget, komunikasi, alat komunikasi. Saat ini alat komunikasi sedang banyak hal-hal yang aplikasi-aplikasi yang baru ya. Tetapi bagi orang Kristen, kalau seandainya kita mau menggunakan aplikasi, mari kita menggunakan segala sesuatunya atau menggunakan gadget, kita gunakan secara baik. Karena pada saat ini ada banyak hal-hal di gadget ini, banyak orang melupakan akan jati dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Perselingkuhan terjadi di mana-mana, saudara. Pernikahan dini pun terjadi hanya gara-gara gadget, salah menggunakan gadget. Ini salah satu penyesat orang-orang percaya pada saat ini. Baik orang-orang percaya maupun orang-orang yang masih belum percaya kepada Kristus. Gadget mempengaruhi kita, menjauhkan kita daripada kasih Kristus, dari hubungan kita kepada Kristus. Jadi orang-orang yang sudah dilahirkan dari Allah, kita harus bisa memilah mana yang harus kita lakukan, apa yang baik, apa yang berkenan di mata Tuhan, dan mana hal-hal yang perlu kita tinggalkan melalui gadget ini. Dan yang kedua adalah yang menyesatkan orang-orang percaya maupun orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus pada saat ini adalah uang. Uang bisa membuat orang menomorsatukan di dalam hidupnya, dan Tuhan bisa saja menomorduakan karena hanya uang. Tuhan mengajarkan kita sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah, seharusnya yang nomor satu di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus, Sang Penyelamat. Bukan uang, bukan harta kekayaan yang kita atau kemewahan, segala yang ada di dunia ini yang menawarkan kita. Tetapi orang-orang percaya harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Jangan uang yang mengatur kehidupan kita, saudara. Tetapi kita harus pintar sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Kita yang mengatur uang. Akan kita kemanakahkan uang ini? Dan yang ketiga, saat ini yang menyesatkan kita juga adalah ketakutan kita. Kita takut melangkah karena kita takut akan menerima satu konsekuensi yang sangat berat, yang menurut kita tidak mampu untuk keluar dari konsekuensi tersebut. Tapi kalau seandainya kita dipengaruhi lebih besar ketakutan kita, seakan-akan kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang dilahirkan dari Allah seharusnya tidak takut kehilangan segala apapun, saudara. Tetapi yang perlu kita takuti sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah, ketika roh Tuhan tidak ada di dalam diri kita, ketika kita tidak bisa menikmati keindahan kita, hubungan kita yang baik dengan Tuhan, itu yang seharusnya kita takuti. Jadi saudaraku, dalam hal ini kita orang Kristen harus pintar-pintar bagaimana kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa saya adalah orang yang sudah dilahirkan di dalam Allah.
Jadi saya harus berbeda dengan dunia ini. Karena sepenuhnya hidup kita sudah kita serahkan kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Baik, dan tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini adalah di ayatnya yang ke-9. Dalam hal ini saudaraku, di ayatnya yang ke-9 saya membagi 3 bagian, yang dimana di dalam kekurangan keterbatasan saya, benarkah orang yang sudah dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi? Namun kalau kita melihat keadaan kita pada saat ini saudara, seringkali kita menyakiti hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berbuat dosa, bahkan tidak terhitung sekalipun. Tetapi karena oleh kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, pengampunan masih ada di dalam Kristus. Baik, di ayatnya yang ke-9 saya akan membagi 3 bagian. Bagiannya A, bagian yang pertama adalah setiap orang yang lahir dari Allah. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Di dalam ayatnya 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 tadi. Bagian yang pertama, setiap orang yang lahir dari Allah, bagian yang kedua, tidak berbuat dosa lagi. Sedangkan bagian yang ketiga, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pertama kita harus membahas satu persatu saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah. Tadi kita sudah belajar bersama-sama, orang yang lahir dari Allah dalam hal ini mengacu kepada orang yang mengalami kelahiran baru, orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi orang-orang ini tertuju kepada orang-orang percaya yang pada saat itu sedang mengalami kebingungan, kekhawatiran karena banyak serangan-serangan dari guru-guru palsu. Jadi Yohanes menuliskan ini kepada orang-orang percaya supaya iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Sekarang kita masuk di bagian B. Tidak berbuat dosa. Benarkah orang Kristen, orang yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa? Kata tidak berbuat dosa di dalam bahasa aslinya yaitu opoiē. Sekali lagi, opoiē. Ini berbentuk, kata ini berbentuk present indikatif aktif atau dilakukan secara terus-menerus. O artinya tidak, sedangkan poiē artinya berbuat. Dalam hal ini Yohanes mengingatkan orang percaya bahwa kita orang yang sudah dilahirkan dari Allah tidak mungkin melakukan dosa secara terus-menerus, bahkan menjadikan kebiasaan di dalam hidup kita. Ya, dalam hal ini Yohanes mengingatkan kita sebagai orang yang dilahirkan dari Allah tidak mungkin melakukan dosa secara terus-menerus, bahkan menjadikan kebiasaan hidup kita. Karena hidup kita sudah sepenuhnya kita serahkan di dalam Tuhan. Orang-orang yang dilahirkan dari Allah, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, rohnya dipimpin oleh Tuhan. Bukan keinginannya sendiri. Tidak berbuat dosa. Kata dosa dalam bahasa aslinya adalah amartian yang berbentuk akusatif atau berkedudukan sebagai objek. Jadi dalam hal ini objeknya adalah dosa dan subjeknya adalah kita manusia. Diingatkan kembali kepada orang-orang percaya pada saat itu, bahkan kepada kita orang-orang percaya yang dilahirkan dari Allah pada masa kini juga. Jangan kita menjadikan dosa sebagai tujuan hidup kita. Karena kita sudah membiasakan diri kita untuk melakukan dosa. Yohanes mengingatkan kita supaya kehidupan orang-orang percaya yang dilahirkan dari Allah
Tujuan kita, hidup kita adalah bukan untuk melakukan dosa, berbuat dosa, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal menjijikkan di mata Tuhan. Tetapi tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah adalah bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, memang kita harus mengerti bahwa dosa adalah sesuatu hal yang mengerikan. Tetapi saya yakini bahwa di dalam dosa, bagi segala dosa, masih ada pengampunan di dalam Tuhan. Yesus mengerti bahwa kehidupan orang-orang percaya akan jatuh di dalam dosa. Bahkan sekalipun orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berjanji kepada muridnya, bahkan kepada kita pada saat ini, bahwa ia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin, mengingatkan, menghibur kita dalam setiap situasi dan kondisi pada saat ini. Menjadi pertanyaannya bagi kita lagi, saudara, masihkah ketika kita menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, masihkah ada tempat bagi Roh Kudus untuk mengingatkan kita? Atau kita sudah terlalu kebal dan kebiasaan-kebiasaan kita, hal-hal yang menjijikkan di mata Tuhan tadi sudah menjadi karakter kita? Saudaraku, Tuhan mau pada saat ini kita orang-orang percaya, saat ini juga kita harus melepaskan dari keterikatan-keterikatan dosa, hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki bagi kehidupan orang-orang percaya yang dilahirkan dari Allah. Saya tidak tahu itu, saya tidak berani menjudge bahwa Bapak ini adalah melakukan hal yang seperti ini dan menjadi kebiasaan hidupnya. Dan Tuhan mau, saudara, saat ini juga kita mau meminta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya, ajarkan saya untuk berani keluar dari setiap keterikatan saya. Perlu kita ketahui, saudara, jika dosa yang mengatur kehidupan kita, saya pastikan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang belum ditebus. Karena orang yang ditebus, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, kehidupannya menjaga kesucian hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya, tidak lagi bergaul dengan dunia yang saat ini menawarkan kita. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Dan bagian 3 yang perlu kita pelajari pada saat ini adalah kata benih ilahi di bagian C-nya, yang tadi, sebab benih ilahi tetap. Ya, benih ilahi. Kata benih ilahi menunjukkan pada ayat ini berbicara kepada Roh Kudus. Roh Kudus tetap artinya bahwa Roh Kudus tetap hadir, Roh Kudus tetap diam, Roh Kudus tetap bertahan, Roh Kudus tetap tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang telah dilahirkan dari Allah. Sehingga Roh Kudus adalah kekuatan kita untuk kita melawan dosa, untuk kita jauh daripada dosa. Jadi yang menjadi kesimpulannya dalam hal ini, di dalam ayat yang ke-9 ini adalah kita orang-orang yang dilahirkan dari Allah, saudara. Kita berharga di mata Tuhan karena kita sudah memilih satu keputusan untuk hidup di dalam Kristus, untuk mau mengakui Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Itu adalah keputusan yang sangat baik bagi orang-orang kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat ini. Sekali lagi, jangan kita menjadikan kebiasaan kita hidup terus melakukannya, sehingga menimbulkan satu karakter yang membuat kita akan susah untuk keluar dari dosa, dari keterikatan kita selama ini. Namun saudaraku, kembali lagi saya mengingatkan, tujuan kehidupan kita sebagai orang yang dilahirkan dari Allah adalah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, 2 poin yang perlu kita pelajari dari kekristenan yang lahir dari Allah pada saat ini adalah: 1, bahwa iman kepercayaan kita harus sepenuhnya kepada Sang Pemberi keselamatan.
Seorang tidak akan menerima keselamatan kalau ia tidak lahir dalam Tuhan. Kalau hidupnya tidak diperbaharui oleh Tuhan. Sama halnya pun juga dengan iman. Iman yang bertumbuh adalah iman yang berkembang dan berbuah. Ukuran pertumbuhan iman yang sempurna tidak berdasarkan pikiran kita, namun pertumbuhan iman yang benar itu meliputi pengertian dan perbuatan. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah, sepenuhnya iman kita harus kita percayakan di dalam Yesus. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu bahwa kita harus mempercayakan Roh Kudus untuk membimbing hidup kita. Saudara, kalau kita mempercayakan Roh Kudus untuk membimbing hidup kita, percayalah bahwa kita akan semakin mengenal pribadi Allah. Sekalipun pribadi Allah tidak dapat terselami, namun Allah memberikan Roh Kudus bagi kita untuk kita mengerti siapa pribadi Allah, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi tujuan agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mempunyai pengenalan akan Allah akan hidup seperti cara-cara Allah hidup, menjaga kekudusan, karena ada benih ilahi di dalam kehidupan orang-orang yang telah dilahirkan dari Allah. Sehingga saudara, kita orang-orang yang dilahirkan dari Allah tidak hidup di dalam dosa, melainkan kita hidup di dalam kebenaran. Sama seperti pribadi adalah sang kebenaran. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Ayo mari kita tunjukkan kepada dunia yang gelap ini bahwa kita harus berbeda. Saya adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Saya tidak mudah digoyahkan oleh setiap tantangan, oleh setiap badai yang melanda kehidupan saya pada saat ini. Saya percayakan iman saya tetap ada di dalam Yesus. Dan kita tidak mampu melakukan semuanya itu kalau seandainya kita melakukan dengan kekuatan kita. Marilah sepenuhnya kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita, supaya kita boleh kuat dan menjadi garam dan terang dunia, menjadi teladan, menjadi panutan di tengah-tengah dunia yang sedang tidak bersahabat dengan kita pada saat ini. Betapa beruntungnya kita menjadi orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, saudara. Saya percaya dalam penyampaian saya akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini ada banyak kekurangan, keterbatasan saya, karena saya juga manusia yang tidak sempurna atau manusia yang terbatas. Namun saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat kami kembalikan kepada Dikau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur karena saat ini Tuhan mengingatkan kami akan jati diri kami sebagai orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Terima kasih ya Tuhan karena pengampunan masih ada di dalam Kristus. Terima kasih karena mengingatkan kami bahwa betapa berharganya kami menjadi orang-orang Kristen yang dilahirkan dari Allah. Ajarkan kami Tuhan dan mampukan kami untuk kami boleh mempertanggungjawabkan kehidupan kami saat ini yang sudah hidup di dalam Kristus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami, untuk kami boleh mengaplikasikan di tengah dunia pada saat ini yang saat ini sedang membutuhkan Kristus. Mampukan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk menghibur kami, untuk menjadi kekuatan kami di dalam setiap kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berhamba juga berdoa buat jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian sepenuhnya bagi jemaat-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami pelajari bersama-sama di pagi hari ini bukan hanya sekedar kami pelajari, namun kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian dari firman Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita telah mendengar firman Tuhan dan
Saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya rindu bahwa firman Tuhan ini benar-benar tertanam dalam hati kita, benar-benar ada dalam pikiran kita, kehidupan kita, sehingga setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh firman Tuhan. Saya mau katakan, saudara, tidak ada kehidupan yang lebih indah selain kehidupan yang dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu serahkan hidup saudara, diri saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan firman Tuhan. Dan hari ini saudara, saya mau sampaikan satu informasi bahwa minggu depan kita masih akan melanjutkan kebaktian kita dengan ibadah online. Saudara-saudara, saudara berdoa supaya ibadah online ini akan sama diberkati dengan ibadah offline yang kita adakan di gereja beberapa waktu yang lalu. Yang terpenting adalah hati kita, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Menyambut ibadah online dengan hati yang rindu, dengan hati yang lapar, haus akan Tuhan. Saudara-saudara, maka setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan sikap hati seperti ini, saya percaya kasih karunia Tuhan akan turun dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, biarlah ibadah kita minggu depan, meskipun masih dalam bentuk online, kita semua menyambutnya dengan penuh kerinduan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, saudaraku, dan bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di kediaman jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Hamba berdoa Tuhan, supaya kiranya kehadiran Tuhan memulihkan kehidupan kami semua. Kehadiran Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kehadiran Tuhan melembutkan hati kami semuanya. Bahkan kehadiran Tuhan boleh mendatangkan kasih karunia berlimpah-limpah dalam kehidupan seluruh umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kehadiran Tuhan juga akan mendatangkan kesembuhan dalam setiap sakit penyakit umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Tuhan, berkatilah presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet, seluruh anggota DPR, MPR, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, sampai ke RT RW. Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan Engkau nyatakan atas para pemimpin negeri ini Tuhan, sehingga bangsa ini dibawa pada satu titik di mana Indonesia diberkati oleh Tuhan, di mana bangsa ini akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan, biarlah kiranya kasih-Mu Tuhan menjangkau mereka semuanya. Sekiranya mereka menghadapi berbagai macam pergumulan hari-hari ini, Tuhan, kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terulur atas mereka. Kuasa Tuhan pasti akan mampu mengatasi segala masalah mereka. Dan biarlah melalui doa ini hamba berdoa, Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, melindungi. Darah Yesus menutup bungkus seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga
selama musim pandemi ini Tuhan, kuasa Tuhan meluputkan kami dari paparan virus ini Tuhan. Terima kasih, kami akan segera mengakhiri ibadah ini, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini, hidup kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami memohonkan sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari angkatlah dua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya karunia Allah ini akan turun dengan berlimpah-limpah atas kehidupan semua saudara, memberkati perjalananmu, langkah-langkah kakimu saat engkau keluar atau masuk, memberkati buah kandunganmu, memberkati hewan ternakmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati tempat adonanmu, memberkati mata pencaharianmu, pekerjaanmu, apapun yang dibuat tanganmu, diberkati Tuhan, dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terima segala berkat Tuhan dengan iman hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sepanjang minggu ini akan dituntun oleh tangan Tuhan, tangan yang penuh dengan kuasa, akan menuntun dan melindungi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.